Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadhani Aulia Rusidi dengan prodi kelas 2023E dengan NIM 152. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema Pancasila dalam pandangan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Untuk tahu bagaimana sih Pancasila dalam masyarakat, terus apa saja implementasinya Pancasila dalam kehidupan masyarakat, langsung saja kita kenalan dulu dengan narasumber saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, nama saya Iftahul Fadika sebagai narasumber Mbak Nini. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast perdana saya. Baik, bicara tentang tema podcast saya kali ini, menurut Bu If itu apa sih pandangan Pancasila tentang nilai-nilai Pancasila di masyarakat itu? Yaitu Pancasila di masyarakat tentang nilai Pancasila yang disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai pedoman bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Makanya kita menjaga nilai-nilai kemurnian Pancasila yang di situ terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kompleks dan kita harus menjaga kemurniannya di dalam masyarakat luas, terutama bangsa Indonesia. Ya. Terus kan kita sudah menyinggung tentang pandangan Pancasila menurut Bu If itu sendiri. Kalau menurut Bu If itu tantangan penerapan Pancasila dalam masyarakat itu bagaimana? Tantangannya kita harus menjaga kemurnian Pancasila itu sendiri. Soalnya kita sebagai bangsa Indonesia, jadi yang bertanggung jawab segalanya terhadap Pancasila itu adalah bangsa Indonesia. Ya. Kan mungkin generasi muda sekarang kan juga kurang penerapannya dalam Pancasila kayak gini karena pengaruh dari media sosial atau bagaimana tanggapan itu? Ya, kalau anak muda sebetulnya kita harus mengarahkan, baik dilibatkan sebagai di desa-desa itu ada Karang Taruna, itu perlu diperlihatkan atau diberitahu bahwa nilai Pancasila bagi masyarakat dan umumnya anak muda itu diterapkan terutama pada sila ketuhanan. Jadi anak-anak itu diberi keyakinan dan pandangan bahwa Pancasila itu penting sekali bagi bangsa Indonesia. Soalnya apa? Itu ideologi sebelum kita merdeka yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bahwa Indonesia itu mempunyai ideologi yang tepat, yaitu Pancasila yang menyangkut seluruh yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu banyak nilai-nilai yang terserap oleh asing, sehingga kita harus menegakkan Pancasila supaya ideologi kita tidak diselipi oleh kebudayaan-kebudayaan asing, terutama dalam nilai-nilai agama. Sekarang kan Bu If kan kesibukannya mengajar Ya. Terus apakah Bu If itu juga menyelinkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kan? Ya. Itu bagaimana Bu? Oh ya, saya memang sebagai guru, saya selalu menyelipkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, seperti pengamalan nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak itu dibekali keyakinan bahwa kita itu beragama sesuai dengan yang dianutnya. Tapi kalau di saya ini madrasah ya ditanamkan agama Islam, ketauhidannya tentang beribadah yang baik itu bagaimana, cara menghormati orang yang lain agama itu bagaimana, itu diterapkan sejak dini biar anak-anak itu tahu tidak saling
mengejek atau mengolok yang lain. Kita harus mengerti bahwa agama di Indonesia itu ada 6. Jadi kita wajib menghormati dan wajib menerapkan sosial tentang keagamaan itu tersendiri, biar anak-anak itu tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Soalnya di Indonesia bermacam-macam ragam, bermacam-macam budaya, dan bermacam-macam kesenian. Jadi anak-anak perlu diterapkan keyakinan sesuai agamanya itu sendiri. Ya. Terus mungkin dari sejak ini ada masalah-masalah tentang Pancasila? Ya, saya kira ya ada sih. Kalau kita di sekolah itu ya mesti ada tentang nilai-nilai gotong royong seperti kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membedakan antara suku ini dengan suku ini, terus agama ini dengan agama ini. Itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling toleransi dan menghormati sesuai apa yang dibawa anak dari sejak sekolah itu tersendiri. Menanggapi soal apa ya Bu, Pancasila yang mulai memuda kayak gitu. Kan sekarang anak-anak rata-rata nggak mau interaksi ya, jadi media sosial aja gitu, jadinya nggak kurang lah dalam implementasi Pancasila dalam masyarakat. Itu menurut Ibu harusnya bagaimana anak-anak muda sekarang? Anak muda sekarang kalau ya kita dampingi lah, terutama di keluarga. Kita selalu mendampingi dan mengoreksi apa yang diperbuat oleh anak. Jadi kita tidak boleh membiarkan anak itu tersendiri megang HP dengan globalisasi sehingga orang tua tidak tahu. Jadi kita harus sekali-kali itu ngecek apa yang diperbuat oleh anak itu, dan kita menyelipkan nilai-nilai tersendiri seperti menghormati orang tua, menghormati guru. Itu kita tanamkan kepada anak-anak remaja, terutama dalam era globalisasi ini. Ideologi Pancasila harus kita tanamkan, dan kita harus istilahnya itu bagaimana ya, kita harus implementasikan bahwa pelajaran yang ada di sekolah dan di rumah kita harus sesuaikan. Jadi kita saling nyambung antara yang satu dengan yang lain, itu maksudnya. Terus jadi menurut itu tuh Pancasila itu sangat penting atau tidak ditanamkan? Oh, sangat penting sekali. Karena apa? Di situ memuat semua kehidupan sehari-hari. Itu sudah tercangkup dalam nilai-nilai Pancasila. Di situ ada sosial, ada kemasyarakatan, ada keagamaan, dan ada keadilan. Jadi semuanya itu tercantum dalam Pancasila. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga kemurnian Pancasila. Soalnya apa? Itu dari leluhur-leluhur, terutama dari kiai-kiai dulu, terutama yaitu Pak Hasyim Asy'ari itu menyanangkan dulu itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi dulu itu agama Islam sebagai agama Indonesia. Tapi setelah dirumuskan Pancasila itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Cuma yang di UUD itu tidak menyebutkan Tuhan tapi Allah. Itu adalah pencetusan rumusan dari ulama-ulama terdahulu. Makanya kita harus menjaga ideologi Pancasila kita sebagai pandangan atau sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia. Karena sejak dulu leluhur kita itu sudah menjaga kemurniannya. Di antara 5 sila tersebut, kita harus mengamalkan dan mempelajari kepada remaja-remaja itu melalui Karang Taruna dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat, kalau di sekolah juga diberikan sesuai dengan ada yang 5 itu selalu diselipkan, tidak ada yang ketinggalan. Itu menurut saya. Nanti Pancasila ini juga sangat terkaitan dengan masyarakat. Iya, terkaitan sekali. Karena apa? Kalau pandangan kita ke Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia. Baik apapun rupanya itu sudah dicantumkan dalam
Pancasila dan sebagai dasar negara kemerdekaan Indonesia, kita wajib menjaga kemurnian Pancasila, terutama bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini memang sangat penting. Sangat penting sekali. Karena apa? Pancasila itu di situ mempersatukan antara suku yang lain dengan yang lain, agama dengan agama yang lain. Karena apa? Indonesia itu rawan sekali, agamanya aja 6. Kenapa kok bisa bersatu? Itu orang luar aja sudah heran menurut Indonesia, kok bisa di negara Indonesia 5 agama itu kok bisa rukun, kok bisa bersatu. Ya karena itu tadi, dasarnya Pancasila itu tadi, sehingga kita dapat rukun, bersatu, dan bermasyarakat, dan lain-lainnya itu. Pancasila itu sudah mulai sekarang dari SD sudah Iya, ada itu Pancasila, mulai dari SD ada Pancasila. Pelajaran Pancasila, bukan PKN lagi, sekarang ada tersendiri Pancasila. Itu bahasnya tentang apa? Sama seperti Pancasila atau beda dengan pendidikan Pancasila? Ya, mempelajari Pancasila dan nilai-nilai Pancasila disesuaikan dengan setara kelas berapa dan kelas berapa itu. Jadi mempelajari Pancasila, kita adalah pelajar Pancasila. Itu sekarang ada pelajaran seperti itu. Jadi Pancasila sendiri, pendidikan Pancasila sendiri, pelajaran Pancasila juga Iya. sekarang juga diselipkan juga ya Bu dalam pelajaran, meskipun bukan namanya Pancasila tapi diselipkan nilai-nilai Pancasila itu selalu diselipkan pada pelajaran apa saja. Masih bahasa Indonesia yang bisa diselipkan seperti gotong royong, kita bersatu, terus menunjukkan keakraban kita, saling menghormati, itu selalu diterapkan di pelajaran apapun Pancasila itu. Untuk yang terakhir nih, pesan-pesannya bisa untuk bagaimana sih cara untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini tadi? Yaitu untuk menjaga nilai Pancasila, yaitu tadi perilaku kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati, saling bersatu, rukun. Itu tadi nilai-nilai itu tadi yang harus kita terapkan, terutama pada anak remaja. Kita tidak boleh saling menjaga image, nggak boleh. Kita adalah duduk sama, bersama-sama, gotong royong, dan itu yang harus diterapkan. Ya, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dari UKIF tentang makna Pancasila, terus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, pandangan masyarakat dalam Pancasila, bahkan hingga peran Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu sebagai generasi penerus bangsa, kita tuh harus ikut andil dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mari jadikan pemuda Pancasila untuk mengambil peran yang sangat penting ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi karakteristik yang baik bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, terima kasih kepada Bu Kif yang sudah meluangkan waktunya sampai ngajar saya sini. Maaf ya Bu. Baik, kita akhiri sesi podcast kita pada pagi hari ini. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.